الله أكبر الله أكبر. I got my peaches out in Georgia, yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my trip up to the north, yeah, badass bitch. I Muy get my gay. dope from the truck, yeah, that's it. Come fai?汗と血と涙で光る翼で今全部を消し去ってたかさ The way I breathe you in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Setiawan dari Program Studi Pendidikan Geografi FKIP ULM. Pada video ini, saya mengangkat materi Geografi kelas 10 SMA, semester genap, bab 8, mengenai hidrosfer, subbab perairan darat. Kita semua tahu bahwa kehidupan di bumi tidak dapat lepas dari air. Air dibutuhkan manusia untuk minum, mencuci, memasak, industri, dan pertanian. Air menjadi kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Dengan adanya air, semua makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya. Perlu kalian tahu bahwa air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian besar akan menjadi aliran permukaan, dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Aliran permukaan berkumpul dan mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah, kemudian menuju parit, selokan, anak sungai, serta sungai. Nah, jadi pada video ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai fungsi-fungsi sungai, terlebih di tempat saya sendiri, yaitu Sungai Mentaya, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum itu tentu perlu kalian ketahui, sungai merupakan saluran terbuka yang terbentuk secara alami di atas permukaan bumi, tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkannya dari bagian hulu menuju ke bagian hilir dan ke muara. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu fungsi sungai. Dalam perundangan yang baru atau pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 disebutkan bahwa sungai memiliki fungsi sebagai kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, serta kebutuhan lainnya. Kemudian kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna. Kemudian, fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai. Kemudian, fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktivitas masyarakat di sekitar sungai. Dan yang terakhir, fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai meliputi cacing, siput, kepiting, katak, kadal, serangga, ikan, dan burung. Kodowati dan Sugianto pada tahun 2002 juga menambahkan bahwa sungai merupakan lintas sektoral yang mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial. Mempunyai fungsi ekologis, atau merupakan tempat hidup untuk beberapa makhluk hidup yang tinggal baik di badan sungai ataupun pada sempadannya. Kemudian mempunyai fungsi ekonomi, atau karena memiliki potensi untuk nilai ekonomi seperti ruang produksi, wisata, dan raw material yang dapat dikembangkan sebagai unggulan ekonomi setempat. Kemudian mempunyai fungsi sosial, atau dapat menjadi penghubung antara masyarakat sebagai transportasi, kegiatan, dan interaksi.
Fungsi sosial ini menjadi salah satu aspek psikologis yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di tepian air. Kemudian fungsi-fungsi sungai tadi juga diperkuat oleh Agus Mariono pada tahun 2005 yang menyebutkan bahwa fungsi sebagai saluran ekodrainase, sebagai saluran yang mempunyai fungsi untuk menahan air agar tidak dengan cepat mengalir ke hilir. Hal ini guna untuk menahan laju dari sedimentasi yang ada. Konsep alamiah ekodrainase adalah bagaimana membuang air kelebihan selambat-lambatnya ke sungai. Kemudian fungsi sebagai ekologi. Sungai memiliki fungsi ekologi yang berkaitan dengan flora dan fauna, sehingga pencemaran sungai akan mempengaruhi nilai ekologi dan mengancam habitat flora dan fauna yang ada di sungai. Komponen ekologi sungai dapat terwakili oleh vegetasi daerah badan sungai, tebing sungai, dan bantaran sungai. Dan yang terakhir sebagai fungsi transportasi. Sebagai fungsi transportasi, sungai bisa dilihat dari berbagai kelayakan, yaitu yang pertama, dari hasil kelayakan ekonomi. Transportasi sungai atau kapal memiliki keefektifan yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan kapal dengan kapasitas angkut barang paling efektif. Sebuah kapal barang dengan panjang 110 meter dan lebar 10 meter dapat menggantikan 87 buah truk atau sebanyak 50 gerbong kereta api. Keefektifan kapal ini menunjukkan kemampuan armada satu kapal untuk menghemat pemakaian bensin dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kelayakan lingkungan. Salah satu sebab hancurnya kualitas sungai dan menjadi tempat pembuangan sampah serta limbah karena sungai tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana yang murah untuk transportasi atau rekreasi sejarah dan kondisi di Indonesia. Kondisi sungai yang tidak dijadikan sarana transportasi membuat sungai menjadi terabaikan dan mempunyai nilai fungsi yang semu bagi masyarakat. Bila sungai tidak memiliki fungsi transportasi, maka sungai hanya akan dipandang sebagai tempat tampungan air. Berbeda dengan sungai yang memiliki fungsi transportasi, sungai akan lebih diperhatikan karena bila tidak dirawat, maka akan mempengaruhi dari sistem transportasi sungai sehingga mau tidak mau akan membuat sungai lebih diperhatikan dan dirawat.
Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi Sungai Mentaya. Sungai Mentaya itu terdapat di Kota Sampit dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Sungai Mentaya mempunyai rata-rata kedalaman 6 meter dan lebar kurang lebih 400 meter. Sungai Mentaya mempunyai fungsi yang penting terutama sebagai transportasi perairan, sumber daya alam, dan kehidupan. Umumnya terdapat 4 fungsi sungai yang terdapat di Sungai Mentaya. Fungsi tersebut meliputi fungsi ekologi, ekonomi, sumber kehidupan, dan transportasi. Langsung saja kita akan membahas fungsi yang pertama, yaitu transportasi. Menurut RT RW Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Sampit mempunyai salah satu fungsi utama yaitu pusat jasa transportasi sungai regional dengan dukungan Sungai Mentaya. Pada permukiman, fasilitas Batang menjadi dermaga atau tempat sebagai bersandarnya klotok atau perahu bermesin. Dari hasil survei primer pada tahun 2010, dalam lokasi studi terdapat 194 batang dari 224 rumah dengan rincian 102 batang umum dan 82 batang pribadi. Batang menjadi salah satu fasilitas yang penting di permukiman bantaran sungai, bukan hanya karena sebagai tempat berbagai aktivitas masyarakat pada sungai, tapi juga tanda bahwa suatu rumah tersebut dapat melakukan aktivitas transportasi sungai atau rumah tersebut dapat disinggahi oleh klotok. Jenis moda transportasi yang sering melewati Sungai Mentaya ialah jukung atau perahu tidak bermesin, kemudian klotok atau perahu bermesin. Nah, biasanya klotok ini dipakai sebagai angkutan umum transportasi sungai. Kemudian ada kapal, kapal kayu dan besi, serta tongkang, speedboat, dan kapal besar yang mengangkut penumpang antar pulau. Fungsi selanjutnya ialah sumber kehidupan. Penduduk memanfaatkan Sungai Mentaya sebagai sumber kehidupan. Penduduk memanfaatkan Sungai Mentaya sebagai pemenuhan hidup sehari-hari, seperti memancing. Hasil tangkapan kebanyakan digunakan sebagai konsumsi sehari-hari. Air Sungai Mentaya juga dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, mencuci, dan air minum. Ada yang menggunakan kapur, tawar, dan penjernih air sebelum dimasak. Terdapat 2 cara dalam mengambil air sungai, yaitu dengan cara menimba dan menggunakan pompa. Beberapa alasan masyarakat masih menggunakan air Sungai Mentaya sebagai sumber air ialah karena sudah merupakan pola hidup yang masih mementingkan yang sederhana, atau mengambil air langsung dari sungai daripada mementingkan kesehatan. Sistem pemasangan PDAM yang agak rumit atau sistem komunal dan biayanya yang cukup mahal antara 3-4 juta membuat masyarakat lebih memilih menggunakan air sungai. Selanjutnya ialah fungsi ekologis. Sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi. Sungai dan bantarannya biasanya merupakan tempat habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Dan yang terakhir ialah fungsi ekonomi. Aliran Sungai Mentaya memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung perkembangan perekonomian. Daerah yang dilalui sungai dapat dijadikan prasarana transportasi sungai. Sungai Mentaya yang menjadi pusat jasa transportasi sungai dapat menjadi suatu usaha untuk menambah penghasilan ekonomi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat.